Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ludiari. Di video kali ini aku akan membagikan 4 resep sayur kuah yang enak banget. Dan ini tuh serasa berada di kampung halaman ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang suka masakan kampung halaman, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. So tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan kacang panjang, kebetulan ada sisa segini ya teman-teman. Ini aku potong-potong aja. Aku menggunakan pisau biar lebih cepat. Dan untuk bahan-bahannya ini udah aku siapkan semua ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya udah aku tulis di kolom deskripsi. Dan rebungnya tadi udah aku potong kemudian aku rendam karena takutnya warnanya itu agak berubah kalau nggak direndam. Nah ini untuk bumbu-bumbunya ini aku chopper aja ya teman-teman biar lebih cepat. Kalau kalian mau ulek juga boleh, sesuai selera kalian aja, karena ini aku lagi males untuk ngulek jadi aku chopper aja. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng biar lebih gampang pas mencopernya. Di sini saya sudah menyediakan air, kemudian setelah mendidih seperti ini saya tambahkan sedikit garam, kemudian rebungnya aku akan masak sebentar aja ya teman-teman, karena biar nggak ada rasanya yang bau-bau yang kurang nggak enak. Biasanya tuh ada sedikit kayak rasa pahit gitu, jadi biar untuk menetralisirnya ini aku rebus sebentar aja. Nah setelah itu ini aku akan tiriskan. Selanjutnya ini bumbu yang udah aku haluskan tadi aku tumis sebentar biar tidak ada rasa langu ya teman-teman. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar. Selanjutnya aku tambahkan juga sedikit lada bubuk. Kemudian ini aku masukkan rebung yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Ini aku akan tumis sebentar aja. Kemudian saya tambahkan juga kunyit bubuknya, karena kebetulan nggak ada kunyit yang masih fresh di rumah, jadi aku pakai kunyit bubuk aja ya teman-teman biar lebih praktis. Kemudian aduk-aduk. Karena aku tuh suka pedas, ini aku akan tambahkan cabai rawit hijau yang utuhan ya. Jadi kalau kalian nggak suka bisa di skip bagian ini. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja.
Kalian mau yang kuahnya agak banyak atau yang kuahnya sedikit. Ini aku tunggu sampai mendidih ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit garam, sedikit gula, lalu saya tambahkan juga sedikit kaldu jamur, atau kalau kalian mau kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian di sini saya menggunakan santan instan seperti ini ya. Atau kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Ini aku tambahkan air ya, dari sisa bungkusnya, karena biasanya itu masih ada sedikit yang mengumpal. Kemudian aduk-aduk sampai santannya itu merata. Ini aku masukkan juga kacang panjangnya ya teman-teman. Kalau kalian mau tambahkan bahan lain juga boleh, misalnya tahu atau tempe juga boleh, karena kebetulan di rumah itu cuma ada kacang panjang, jadi aku tambahkan kacang aja. Nah ini udah matang ya, dan kacang panjangnya juga udah empuk. Kemudian aku akan matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sayur kuah santan dan rebung pun siap untuk disajikan. Ini sangat enak sekali ya teman-teman, karena masakannya itu simpel sekali, dan ini serasa berada di kampung halaman kalau habis makan masakan ini. Ini untuk bumbu-bumbunya, ini aku chopper aja ya teman-teman, karena aku lagi malas untuk menguleknya. Tapi kalau teman-teman mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian aja ya. Untuk lebih jelasnya bumbu yang aku pakai apa aja, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku udah tulis semuanya di sana, jadi kalian tinggal lihat aja. Biar lebih gampang untuk mencopernya, ini aku tambahkan sedikit air, kemudian aku akan chopper ya. Dan ini ada bumbu tambahan lagi ya teman-teman. Dan untuk nangka mudanya ini tadi udah aku rebus. Selanjutnya aku akan masukkan bumbu yang udah aku chopper tadi. Kemudian tunggu sampai airnya itu menghilang ya. Kemudian ini tadi aku tambahkan sedikit minyak. Kemudian aku masukkan bawang merah irisan serta lengkuas. Tumis sampai aromanya tuh keluar ya teman-teman. Kemudian aku masukkan juga serainya. Tidak lupa juga ini aku tambahkan daun jeruk. Ini untuk daun jeruknya aku becek-becek kayak gini biar aromanya itu keluar ya. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk, kemudian kunyit bubuk, karena kebetulan aku tuh nggak punya kunyit yang masih fresh, jadi aku gunakan kunyit bubuk aja, yang seadanya aja ya teman-teman.
Kemudian setelah bumbunya matang seperti ini, aku akan tambahkan air. Ini aku tambahkan sedikit demi sedikit ya, takutnya kalau aku langsung tambahkan banyak nanti akan kebanyakan. Kemudian aku masukkan juga nangka mudanya. Ini tadi udah aku potong-potong ya teman-teman. Nah, karena ini airnya kurang, jadi aku akan tambahkan lagi. Kemudian saya masukkan 1 saset santan instan. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Karena saya rasa aku masih kurang kuahnya, jadi aku tambahkan lagi airnya ya teman-teman, karena ini nanti untuk nangka mudanya masih dimasak kira-kira untuk beberapa saat ya, biar lebih empuk lagi. Karena kunyitnya itu kayaknya kurang, jadi aku tambahkan lagi kunyit bubuknya. Kemudian aku akan masukkan kaldu sapi. Kalau kalian nggak suka kaldu sapi, kalian bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu jamur ya teman-teman. Ini aku gunakan 1 saset aja. Tidak lupa juga saya tambahkan sedikit gula dan garam ya teman-teman. Maaf tadi ke videonya tuh kejeda. Nah, setelah itu aduk-aduk dan jangan lupa tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau rasanya kurang pas, kalian bisa tinggal tambahkan aja bumbunya ya teman-teman. Dan setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini, dan ini siap untuk disajikan bersama keluarga besar ya teman-teman. Kali ini aku masaknya lumayan banyak. Ini kuahnya tuh kelihatan kental sekali ya teman-teman. Biar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan juga taburan bawang goreng di atasnya ya. Dan sekarang ini aku akan coba cicipin gimana masakanku kali ini, apakah enak apa enggak ya. Dan ini sengaja aku tadi udah ceplok 1 telur. Ini telurnya aku kasih sedikit irisan bawang serta irisan cabai ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan juga gulai nangka mudanya. Kalau teman-teman suka pedas, kalian bisa tambahkan juga cabai utuhan ya. Nah, aku biasanya tuh tambahkan cabai utuhan, cuman karena di rumah habis jadi gak aku kasih ya. Nah, sekarang aku akan coba cicipi gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak banget teman-teman. Dan untuk nangka mudanya udah matang, dan ini aku makan juga dengan menggunakan telur dadar ya. Ini rasanya pengen nambah terus kalau makan gulai nangka muda ini ya teman-teman, karena serasa ingat kampung halaman. Ini aku kasih 2 jempol untuk masakan kali ini. Di sini saya sudah menyediakan 2 potong tahu putih, kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ini aku potong segitiga seperti ini, tapi kalau kalian mau potong kotak juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja. Ini aku potongnya ukurannya agak besar ya. Yang ini juga sama, aku potong-potong. Selanjutnya aku akan siapkan minyak untuk menggoreng tahunya.
Ini setelah panas aku masukkan tahunya ya teman-teman. Atau kalau kalian mau tahu yang setengah matang belinya juga boleh, nggak apa-apa, karena kebetulan di rumah itu adanya tahu putih, jadi aku pakai tahu putih aja. Lalu ini aku goreng terlebih dahulu. Nah, ini bagian bawahnya udah matang, jadi aku akan balik ya teman-teman. Usahakan kalau kalian mau goreng tahu putih seperti ini, jangan sering dibolak-balik ya. Nanti kalau kalian sering bolak-balik akan hancur. Usahakan baliknya 2-3 kali aja. Karena aku tuh lebih suka masak tahu itu agak sedikit empuk, jadi ini udah aku angkat ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang tahunya itu agak kering, kalian bisa goreng lebih lama lagi, karena setiap orang itu seleranya beda-beda ya teman-teman, jadi sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Selanjutnya ini bekas untuk menggoreng tahunya, ini langsung aku gunakan untuk menggoreng ikan tongkolnya ya teman-teman. Ini aku udah potong-potong dan udah cuci bersih juga ikan tongkolnya. Kalau kalian mau disuir ikan tongkolnya juga nggak apa-apa, tapi untuk kali ini aku potong-potong aja menjadi 2 bagian. Nah, masak sampai agak kering ya teman-teman. Setelah seperti ini kurang lebih. Nah, setelah seperti ini, angkat dan tiriskan ya ikan tongkolnya. Kemudian untuk bumbunya aku chopper aja ya teman-teman, karena aku lagi males untuk menguleknya. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk bumbunya apa aja kalian bisa cek di kolom deskripsi, saya udah tulis semuanya di sana. Kemudian ini aku tambahkan juga ketumbar, dan tidak lupa juga aku tambahkan minyak goreng ya, biar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ini aku chopper. Biasanya aku tuh kalau bikin bumbu untuk teksturnya nggak begitu halus ya teman-teman, agak sedikit kasar kalau untuk masak. Tapi kalau kalian mau yang teksturnya lebih halus juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini aku udah siapkan wajan, kemudian ini aku akan tumis sampai sambalnya itu setengah mateng. Karena tadi udah aku kasih minyak ya pas mencopernya, jadi ini nggak perlu ditambahkan minyak lagi. Kemudian ini aku akan tambahkan bumbu utuhannya. Ini aku tambahkan daun jeruk, kemudian aku pecah-pecah kayak gini ya, biar aromanya itu keluar. Kemudian ada serai dan lengkuas juga, tumis sampai aromanya itu keluar. Selanjutnya aku tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian aku tambahkan sedikit gula. Nah, ini karena aromanya pedas itu masih menyengat, aku tambahkan lagi sedikit gula lagi ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan juga kunyit bubuk, karena kebetulan aku nggak punya kunyit yang fresh, jadi aku gunakan yang ada aja di rumah. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya, karena hari ini aku masaknya lumayan banyak untuk 5 porsi, jadi aku kuahnya akan tambah agak banyakan ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau porsinya yang lebih sedikit, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Nah, kemudian ini aku tambahkan cabai rawit utuhan, karena aku tuh suka sekali kalau makan sama cabai rawit hijau kayak gini. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu bubuk dan garam secukupnya aja. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya kurang pas, kalian bisa tambahkan lagi.
Kemudian ini aku masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Ini sengaja saya masukkan lebih awal ya, biar bumbunya itu benar-benar meresap. Jangan lupa diaduk ya teman-teman. Terakhir ini saya masukkan ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Ini sengaja saya masukkan lebih di bagian akhir ya, karena takutnya nanti kalau dimasukkan di awal nanti akan hancur. Nah ini aku masak sebentar aja ya. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Nah, ini aku taruh ke dalam wadah seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kuahnya kental banget. Ini cocok sekali kalau kalian makan dengan nasi hangat. Langkah pertama, ini aku akan rebus airnya terlebih dulu. Sambil menunggu airnya mendidih, ini aku akan siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbunya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya bumbu apa aja yang aku butuhkan. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya. Ini aku chopper aja biar lebih cepet juga. Kemudian ini tidak lupa juga aku akan chopper jahenya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit air biar lebih gampang untuk dichoppernya nanti ya. Untuk daun singkongnya ini udah aku cuci bersih. Kemudian ini untuk bumbu kasarnya juga udah aku siapkan, serta ada udang rebon. Nah ini airnya udah mendidih ya teman-teman. Ini aku akan rebus dulu daun singkongnya. Usahakan pas rebus itu airnya benar-benar mendidih ya teman-teman, biar nanti warnanya tuh tetap cantik. Tidak lupa juga ini aku tambahkan 1 sendok makan garam. Ini fungsinya biar warnanya tuh tetap cantik, nggak warnanya tuh tetap hijau ya teman-teman. Nah ini aku akan masak sampai daun singkongnya ini matang. Kemudian ini daun singkongnya udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan rendam di air dingin seperti ini biar menghentikan untuk pengerebusannya. Jadi warnanya nanti nggak hitam ya teman-teman. Kemudian ini daun singkongnya udah aku peras tadi, kemudian aku akan potong ya biar tidak terlalu panjang nantinya. Ini aku potong menjadi beberapa bagian aja ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan masak ya teman-teman. Ini aku siapkan sedikit minyak goreng, kemudian aku tumis dulu bawang merah yang udah aku iris. Tunggu sampai aromanya keluar, baru nanti masukkan bumbu yang lain ya. Selanjutnya ini aku akan masukkan udang rebonnya. Lalu masukkan bumbu halus yang udah dicoper tadi.
tumis sampai bumbunya tuh harum dan matang ya teman-teman, biar nanti tidak langu, karena tadi aku tambahkan air, jadi aku tunggu sampai bumbunya ini tuh kering. Kemudian aku masukkan juga bumbu kasarnya, kemudian aduk lagi ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga kunyit bubuk secukupnya, karena kebetulan nggak punya kunyit yang masih fresh ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk. Lalu saya tambahkan juga gula. Kemudian saya tambahkan juga garam serta kaldu jamur, atau kalau kalian mau kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian aja. Nah ini udah mulai kering ya airnya. Kemudian ini aku tumis sebentar lagi aja, karena ini udah agak matang, jadi nanti tuh kalau lebih matang lagi tuh rasanya lebih enak ya. Nah ini kemudian aku masukkan air. Lalu saya tambahkan juga santan yang instan, atau kalau kalian mau santan yang fresh juga boleh ya teman-teman. Kemudian aduk biar santannya ini tidak menggumpal ya teman-teman. Nah ini kuahnya udah mulai mendidih ya teman-teman, jadi nanti kalau udah benar-benar mendidih baru saya akan masukkan daun singkong yang udah diiris tadi. Nah ini karena daun singkongnya udah matang ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu merebusnya terlalu lama. Ini aku rebus sekitar 1-2 menit aja biar meresap dengan bumbunya. Dan ini udah kelihatannya kental sekali ya, aku karena sengaja kasih kuahnya tuh dikit teman-teman. Jadi kalau kalian mau yang kuahnya agak banyak juga nggak apa-apa ya, tapi aku tuh lebih suka kayak gini yang agak kental ini gini. Oke, setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya. Oke, sekarang ini aku akan sajikan ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Tidak lupa juga ini aku taburi bawang goreng biar rasanya lebih enak. Nah sekarang ini bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba ya teman-teman gimana rasanya. Ini pasti enak banget, apalagi kalau dimakan dengan menggunakan nasi hangat seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini rasanya enak banget teman-teman, menurutku udah pas, untuk pedesnya juga udah pas ya. Kalau kalian mau yang lebih pedas lagi, tinggal cabenya ditambahin. Oke teman-teman, untuk resep kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa juga tonton video saya yang lainnya ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.